Yang baru dibuat oleh pemerintah yang utamanya dari Kementerian ATR BPN begitu ya Pak. Ini syarat memiliki BPJS Kesehatan untuk jual beli tanah. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, terima kasih. Sampai saat ini kami tidak melihat adanya kendala di lapangan. Memang banyak sekali suara-suara yang menyatakan bahwa apa sih gunanya mensyaratkan mempunyai BPJS untuk melakukan transaksi pertanahan. Karena menurut saya ini kan sudah masuk dalam misalnya di undang-undang mengenai sistem jaminan sosial ya, sistem jaminan sosial nasional, di mana di situ memang disampaikan bahwa sistem gotong royong itu diperlukan lah. Jadi menurut asumsi dari pemerintah bahwa untuk mentransaksikan tanah yang nilainya tidak kecil, itu BPJS tidak akan menjadi kendala. Memang ada juga undang-undang yang menyatakan bahwa BPJS itu kan disyaratkan untuk dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Memang yang lebih butuh BPJS itu adalah masyarakat yang kurang mampu, ya, yang lebih mampu tidak membutuhkan BPJS. Tetapi apa salahnya kalau BPJS itu dimiliki juga oleh mereka-mereka yang mampu dalam rangka kegotong royongan kita. Karena itu kan memang culture dari Indonesia ya. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Berarti sejauh ini secara teknis di lapangan tidak mempengaruhi juga terhadap permintaan properti juga ya Pak kalau Anda melihatnya kalau ke depan juga? Saya melihatnya belum karena terus terang nilainya kan masih cukup kecil dibandingkan dengan transaksi pembelian tanah yang dilakukan sampai saat ini. Begitu. Mhm. Oke, berarti sampai saat ini belum berpengaruh secara signifikan dan juga secara Iya, teknis di belum lapangan berpengaruh. tidak begitu mempengaruhi juga untuk transaksi jual beli tanah Iya, ataupun properti ya. Nah, tapi kalau tentunya banyak secara sekali pertanyaan. ya, silakan Pak, apa mau dilanjutkan ya? Iya, tentunya banyak sekali pertanyaan waktu transaksi loh, kok kenapa butuh BPJS dan lain-lain. Setelah disampaikan bahwa aturan yang baru mensyaratkan seperti itu, kemudian bisa diterima karena jumlahnya memang tidak besar sekali. Mhm. Oke, berarti ya walaupun ada pertanyaan di awal dari para konsumen begitu ya Pak ketika membeli properti ataupun tanah, tapi ketika dijelaskan dengan lebih rinci, ya sudah bisa mengerti begitu ya Pak dengan fakta-fakta yang Betul terjadi di sekali. lapangan juga. Nah, tapi terkait kalau kita lihat secara lebih luas dan juga lebih dalam begitu ya Pak, untuk syarat-syarat Ya. pembelian tanah ataupun properti sejauh ini, menurut Anda ada tidak aturan yang mungkin agak menyusahkan dan mempersulit begitu ya bagi masyarakat yang ingin memiliki properti atau jual beli tanah? Memang terus terang banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian properti di Indonesia ini ya. Belum lagi misalnya harus ada BPHTB, harus ada sebelumnya juga penjual juga harus melunasi PBB-nya, kemudian belum lagi harus ada biaya notaris, PPN, ya, kemudian penjual juga harus membayar PPh dan lain-lain. Itu semua memang biaya-biaya yang kadang-kadang bisa memberatkan, terutama tentu untuk rumah-rumah yang kecil. Rumah-rumah kecil ini terasa sekali memberatkan. Mungkin bisa juga pemerintah membagi begitu. Untuk yang rumah kecil, untuk rumah yang lebih sederhana, itu aturan bukan aturan ya, biayanya itu diperkecil. Misalnya sekarang sudah dikeluarkan PPN yang jauh lebih kecil dibandingkan PPN yang 10% misalnya. Itu sangat membantu. Jadi hal-hal seperti itulah yang saya kira perlu dilakukan pemerintah untuk mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pembeli maupun penjual dalam rangka melakukan transaksi tanah. Jadi Mhm. membagi gitu ya, ya bagi yang tidak mampu biayanya diperkecil, bagi yang mampu saya kira mereka tidak seberapa keberatan karena mereka memang pada prinsipnya mampu. Gitu.